isinya ya. Kalau cari-cari mata kuliah Master Data Management nggak ada. Jadi ini benar-benar adanya merupakan di industri ya. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa menyimak langsung ya dari Pak William dan nanti ada kesempatan untuk bertanya mendalami MDM ini. Ini sedang hit ya di perusahaan. Terima kasih. Eh, saya berikan waktu pada Pak William untuk memperkenalkan dirinya ya. Terima kasih. Selamat mengikuti. Terima kasih Bu Indrajani. Oke, halo, salam kenal semuanya. Nama saya William Edel. Saya mahasiswa lulusan dari Bina Nusantara University. Saya ambil jurusan Information System dengan penjurusannya itu ke bagian database. Nah, waktu itu sempat saya nanganin proyek juga ya dari salah satu perusahaan FMCG nasional di Indonesia untuk mengimplementasikan si Master Data Management ini. Untuk proyek saya juga eh, sempat selesaikan satu paper yang udah dipublikasikan ke jurnal internasional juga mengenai Master Data Management. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak William bisa menjelaskan tentang apa sih masa data manajemen. Kenapa ini topik hit sekali ya di perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sedang membangun master data manajemen ini ya. Jadi semoga sangat berguna buat Bapak Ibu atau putra-putri Bapak yang ingin cari pekerjaan juga ya. Ya, silakan Pak William. Oke, jadi sebenarnya Master Data Management ini singkatnya tuh lebih ke ini ya, untuk bikin data-data yang ada di perusahaan itu lebih rapi, lebih terstruktur. Jadi misalkan ada beberapa divisi di suatu perusahaan, misalkan divisi marketing dan divisi produk. Mereka mau melihat database yang sama nih, misalkan database A. Nah, jadi nantinya divisi dari marketing sama divisi produk itu akan melihat satu data yang sama. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut tidak mengimplementasikan masa data manajemen, seringkali terjadi adanya kesalahpahaman, kemudian ada perbedaan data yang dilihat antara satu divisi dengan divisi lainnya yang mengakibatkan pengambilan keputusan pada suatu perusahaan itu jadi bisa dibilang jadi kacau. Kurang lebih gitu sih kalau untuk master data management. Jadi dia lebih fokus untuk data-data penting pada suatu perusahaan itu dijadikan sebuah master data yang nantinya akan bisa dengan mudah dilihat oleh semua divisi. Semua divisi jadi nantinya akan melihat satu data yang sama. Tidak ada yang namanya data duplikasi lagi, perbedaan data antara satu divisi dengan divisi lain. Jadi datanya udah terstruktur, bersih, dan rapi, udah siap dipakai gitu. Bisa langsung slide share ya. Oke, saya langsung mulai aja nih ya. Oke, oke. Jadi terima kasih sebelumnya semuanya yang sudah hadir di sini. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang Master Data Management, pengenalan pengimplementasian Master Data Management pada suatu perusahaan. Oke, pembahasan yang akan kita bahas hari ini itu dimulai dari Master Data Management, mulai dari pengertiannya, kemudian ada juga perbandingan antara Master Data Management dengan Data Warehouse. Kemudian ada juga Jaro Function. Ini bisa dibilang salah satu function yang sangat penting dalam pengimplementasian Master Data Management. Karena nantinya data-data yang akan masuk ke database Master Data Management itu akan disaring menggunakan si Jaro Function ini. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang rancangan Master Data Management pada suatu perusahaan. Oke, kita mulai bahas dari teori Master Data Management terlebih dahulu. Dari buku David Loshin yang berjudul Master Data Management, Master Data Management itu adalah suatu proses yang digunakan untuk meningkatkan proses bisnis pada suatu perusahaan dengan memberikan pandangan yang solid mengenai entitas master data yang dapat diakses dan dilihat melalui seluruh aplikasi proses bisnis perusahaan. Atau ibaratnya itu bisa dibilang seperti memberikan pandangan yang sama ke setiap divisi dari sebuah organisasi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal gitu ya.
Nah, contohnya itu misalkan ada tim marketing ingin akses data A dan ada tim produk yang ingin akses data A juga. Mereka itu akan lihat satu data yang sama persis karena mereka itu mengakses database yang sama, yaitu si database master data management ini. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya perbedaan data, nantinya akan menghasilkan pengambilan keputusan yang salah pada suatu perusahaan, itu udah nggak akan ada lagi. Nah, di sini banyak juga yang sering bingung gitu mengenai perbedaan MDM, Master Data Management, sama Data Warehouse. Nah, jadi kalau kita lihat ke tabel ini, kita lihat dari fungsinya dulu ya. Kalau misalnya Master Data Management itu punya fungsi untuk menyimpan satu data source untuk data-data yang berperan penting pada suatu organisasi atau perusahaan. Master Data Management itu mengubah semua data yang ada di perusahaan menjadi sebuah master data, terutama data-data penting. Sedangkan kalau untuk data warehouse lebih fungsinya itu lebih ke memproses kumpulan data untuk menjadi sebuah hasil analisis. Dari tipe datanya sendiri, master data management itu juga beda sama data warehouse. Kalau untuk master data management, tipe datanya itu non-transaksional atau entitas. Sedangkan kalau di data warehouse itu bisa untuk data transaksional dan non-transaksional. Kalau data warehouse itu lebih ke bagian proses datanya. Nanti hasil akhirnya itu dari data warehouse bisa menghasilkan hasil analisa yang bisa membantu perusahaan itu menganalisa apakah perusahaannya ini ada perlu peningkatan, ada perlu perubahan, perbaikan, atau pengambilan keputusan lainnya. Nah, kalau kita lihat ke arsitekturnya, di sini ada arsitektur master data management. Nah, kalau kita lihat di sini tuh beda ya sama data warehouse. Kalau di sini peran kita dalam mengimplementasikan itu sebenarnya lebih ke ada di bagian panah-panah ini. Ini yang peran pentingnya ya. Jadi database 1, 2, 3, 4 ini itu merupakan data source-nya, di mana data-datanya itu tuh masih belum terstruktur gitu. Nantinya data-data tersebut akan dibersihkan di panah-panah ini, di dalam proses ini, kemudian nantinya baru masuk ke master data management sebagai golden record, atau data-data yang udah bersih. Baru dari master data management, dia nyambung ke data warehouse. Cuman di sini kalau untuk data warehouse-nya ini hanya singkat aja. Kita lihat ke arsitektur data warehouse-nya. Kalau dilihat lebih dalam lagi, arsitektur data warehouse itu lebih detailnya seperti ini. Jadi dari data source dia ETL, datanya dibersihin segala macam, masuk ke data warehouse. Dari data warehouse itu bisa ngasilin data-data yang bisa dipakai untuk business intelligence maupun report application kayak Tableau atau Power BI gitu. Nah, kalau masih banyak yang bingung mengenai contoh master data itu contohnya kayak gini. Kayak data produk pada suatu perusahaan, data customer suatu perusahaan, data suatu lokasi, data supplier, data-data penting yang untuk proses menjalankan bisnis di perusahaan tersebut itu bisa dibilang jadi suatu master data. Nah, kita mulai masuk ke Jaro function atau function yang tadi saya bilang itu sangat penting dalam pengimplementasian master data management. Nah, fungsinya Jaro function sendiri ini untuk menghitung nilai validitas dari dua string yang memiliki data yang sama namun berbeda atau mirip gitu. Seperti yang kita bisa lihat di gambar di samping ini, ada dua string. Yang pertama itu varem field dan yang kedua itu farm field. Ini dua string ini bisa dibilang itu datanya mirip, cuman terdapat beberapa perbedaan huruf dan letak hurufnya. Nah, fungsinya master data management sendiri, fungsinya Jaro function sendiri itu tuh ada tiga fungsi utamanya. Yang pertama itu untuk fuzzy matching, kemudian data cleansing, dan data integration. Nah, fuzzy matching itu apa? Fuzzy matching itu untuk mencocokkan data-data yang typo atau yang terdapat kesalahan dalam pengetikan data atau penulisannya itu berbeda. Contohnya kayak seperti gambar yang ada di samping ini. Kemudian untuk data cleansing itu untuk menghilangkan data-data yang kurang akurat atau tidak lengkap. Dan yang terakhir itu ada data integration yang fungsinya itu untuk menggabungkan data dari beberapa sumber. Nah, untuk cara kerja Jaro Similarity itu ini Jaro Similarity itu bisa dibilang sebagai proses matching and cleansing. Nah, di sini misalkan ada contoh dua string, kata pertama itu jeruk dan kedua itu juri. Nah, kalau kita lihat di sini itu beberapa hurufnya itu sama, namun peletakannya berbeda dan terdapat juga huruf-huruf yang berbeda dari string pertama dan string kedua. Nah, untuk tahap pertama di sini sistem tuh akan
menganalisa terlebih dahulu berapa banyak string yang sama dari kata pertama dan kata kedua. Nah, setelah ditemukan ternyata ada 3 huruf nih yang sama, yaitu J, R, dan U. Nah, setelah ditemukan, sistem itu akan melanjutkan dengan menganalisa letak-letak huruf tersebut untuk mencari tahu beberapa banyak string yang letaknya itu sama dan letaknya berbeda. Jadi dari pengecekan huruf per huruf itu dia akan lanjut ke sini untuk memastikan oh ternyata J sama J ini letaknya tuh sama. Oh ternyata R sama U ini letaknya tuh berbeda. Kalau yang pertama itu di kedua, yang di kata kedua itu dia letaknya di bagian kolom ketiga. Nah, cara kerja matching dan cleansing Jaro similarity itu seperti itu. Nah, kalau kita implementasikan si Jaro function itu ke dalam aplikasi SQL Server, algoritma Jaro ini tuh akan masuk menjadi sebuah function. Dan dia ini bisa kita lihat itu ada 7 function ya yang masuk ke dalam SQL Server. Namun walaupun ada banyak, tapi yang kita fokuskan itu hanya untuk bagian calculate Jaro terlebih dahulu. Calculate Jaro ini juga memiliki peran utama dalam pengimplementasian master data management nantinya. Karena untuk menggunakan Jaro, algoritma yang akan kita panggil itu atau function yang akan kita panggil itu hanyalah si calculate Jaro ini. Nah, sebelum masuk ke perancangan di sini saya akan memberikan contoh Jaro function pada SQL Server terlebih dahulu. Di sini saya ada 2 tabel. 2 tabel ini bisa dibilang memiliki data yang mirip. Datanya itu sama mengenai eh, jenis-jenis pesawat. Nah, di sini saya memilih kolom IATA sebagai kolom yang akan dibandingkan di Jaro function nantinya. Kenapa kolom IATA? Karena kalau dalam dunia penerbangan, kalau IATA itu eh, merupakan kode yang udah fix gitu. Jadi tidak akan ada lagi tipe pesawat lain yang menggunakan kode IATA yang sama. Dan sehingga bisa dibilang kolom IATA itu merupakan kolom yang unik. Nah, kita pilih kolom IATA. Setelah kita jalankan Jaro, nantinya eh, Jaro akan menunjukkan validity score. Validity score ini seperti yang bisa kita lihat, jika kita lihat ke poin 0,7777 ini, kita cek ke bagian IATA kolom untuk tabel pertama dan IATA untuk tabel kedua. Apakah di validity score 0,777 ini bisa dikatakan datanya udah sama, udah bisa dipakai atau belum? Nah, kita lihat ke kolom yang kita bandingkan tadi. Ternyata di IATA untuk tabel pertama itu TU3, sedangkan untuk tabel kedua itu TU5. Jadi datanya ini belum sinkron. Dan bisa dibilang data ini tuh belum bisa dipakai dan belum bersih. Sedangkan kalau kita lihat ke angka validitas selanjutnya di angka 0,999 ini kita lihat ke kolom IATA-nya, datanya itu udah sinkron. Jadi dari tabel pertama datanya TU5, dari tabel kedua itu juga TU5. Jadi data-data yang dimulai dari validity score angka 0,999 itu merupakan data yang akan kita gunakan nantinya. Jadi intinya dalam menggunakan Jaro function ini, kita harus memilih kolom yang unik, kolom yang tidak akan ada duplikat value di kolom di baris lainnya. Nah, kita mulai masuk ke bagian perancangan master data management. Nah, ini sama seperti arsitektur yang sudah saya jelaskan awalnya. Sebenarnya ini sebagai pemahaman aja. eh, Seperti yang tadi udah saya bilang, tugas yang penting itu ada di panas ini. Karena tugasnya itu dari source database untuk masuk ke master data management, kita harus filter datanya agar tidak ada data yang kotor, tidak ada data yang typo, tidak ada data yang terduplikasi lagi. Oke, kita masuk ke tahap pengimplementasiannya. Di sini ada 6 tahap pengimplementasian dalam pengimplementasian master data management. Untuk tahap pertama itu kita menentukan tabel yang akan dijadikan sebagai master data. Dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu menentukan kolom tabel yang akan digunakan. Nah, di sini saya ingin memberikan catatan. Untuk tahap pertama dan tahap kedua itu semua tergantung dari organisasi masing-masing gitu. Jadi harus direncanakan tabel mana direncanakan dengan user tabel mana yang akan dijadikan master data, apakah itu worth it untuk dijadikan master data atau tidak. Nah, setelah kita udah menemukan tabel apa yang akan dijadikan master data, kita juga harus menentukan kolom-kolom apa yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan nanti untuk tabel master data.
Nah, itu juga harus perlu perencanaan dengan user agar data-data yang masuk itu merupakan data-data yang sering digunakan gitu. Nah, jika semuanya ini udah ditentukan, maka kita akan masuk ke tahap yang sangat penting dalam pengimplementasian master data management, yaitu perancangan query. Eh, ini merupakan hal yang penting karena kalau misalkan perancangan query ini gagal, maka pengimplementasian master data management itu bisa dibilang gagal total jadinya. Setelah perancangan query selesai, kita akan jalankan query-query tersebut pada testing database. Nah, kenapa testing database? Saya sarankan jangan pernah langsung dijalankan pada live database. Hal tersebut untuk menghindari adanya error atau kendala yang tidak diinginkan. Contohnya seperti database yang terhapus atau adanya error yang bisa mempengaruhi server live database yang nantinya bisa mempengaruhi divisi lain nih. Jadinya nanti proses bisnis perusahaannya itu jadi terhambat. Jadi saran saya lebih baik jalankan seluruh query itu pada testing database terlebih dahulu. Nah, setelah semua query telah beres dijalankan di testing database, tidak ada error lagi, tidak ada kendala lainnya, maka query itu akan lanjut untuk diimplementasikan pada live database atau udah mulai diimplementasikan langsung dideploy ke sistem bisnis perusahaan. Setelah selesai dijalankan pada live database, jika perusahaan Bapak atau Ibu terdapat aplikasi proses bisnis lainnya yang perlu mengambil data melalui master data management, jadi misalkan aplikasi proses bisnis itu awalnya mengambil data dari source database, yang datanya itu masih belum bersih, masih terdapat duplikasi, terdapat kesalahan dalam penulisan. Sekarang koneksinya itu diubah, jadi mengambil data itu melalui database master data management. Nah, saya akan menjelaskan untuk yang contoh dalam menentukan tabel yang akan dijadikan master data dan menentukan kolom tabel yang akan digunakan. Nah, contohnya di sini saya memiliki tabel mengenai data-data mengenai supermarket. Di sini ada banyak kolom. Misalkan perusahaan supermarket tersebut ingin mengimplementasikan master data management. Nah, dari data-data ini yang bisa dipecah menjadi master data management itu location. Perusahaan juga sudah setuju untuk mengambil data-data location ini untuk dijadikan sebuah master data sendiri. Nah, kemudian perusahaan tersebut juga mencari kolom mana aja yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut untuk diimplementasikan pada master data management yang nantinya akan digunakan dan ketika di-generate oleh user itu bisa terlihat data-datanya. Nah, misalkan dari satu tabel ini tabel yang masih tercampur data-datanya, diambil perusahaan tersebut, diambil kolom-kolom yang diambil oleh perusahaan tersebut adalah city, state, dan postal code. Maka dari itu, tabel master yang nantinya akan dibuat itu adalah location dengan kolom-kolom city, state, dan postal code. Dan tentunya juga ada kolom tambahan ID sebagai primary key. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini tuh tergantung dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Jika di contoh ini, saya ada contoh 4 tabel dari 4 database yang berbeda. Jika sebelumnya kita bisa lihat aplikasi proses bisnis perusahaan tersebut menarik data secara langsung dari database sumber data, di mana itu bisa dibilang lumayan bahaya ya, karena kalau misalkan usernya tidak sengaja delete delete data atau delete tabel, maka tabelnya itu otomatis akan hilang. Ditambah lagi jika perusahaan tersebut tidak memiliki backup database. Nah, setelah diimplementasikannya master data management, kita bisa lihat data-data yang tadinya itu dari data source, contohnya data dari database pertama dan dari database kedua yang mengenai tipe-tipe pesawat. Itu akan dijadikan satu menjadi aircraft list model. Data-datanya itu diambil dari database yang tadi, dari source database tersebut, menjadi satu tabel master aircraft list model. Dan tidak semua kolom diambil. Jadi beberapa kolom yang memang perusahaannya butuhkan itu diambil ke sini. Nah, begitu juga dengan database 3 dan database 4, itu mengenai airport yang ada di Amerika, itu dua tabel itu akan digabungkan untuk menjadi satu master table. Jadi tidak ada lagi tuh nantinya yang namanya data terduplikasi, data yang tidak bersih itu udah nggak ada lagi.
Nah, dan sebenarnya tabel-tabel master ini tuh dia letaknya itu ada di dalam database master data management ini. Nah, setelah tabel masternya terdapat dari database master data management ini, maka dari itu bisa lanjut ke bagian database data warehouse, di mana di data warehouse itu seluruh data-data diproses untuk nantinya bisa dijadikan oleh user pada perusahaan untuk dibuat sebagai dashboard atau reporting mengenai progres perusahaan dan lain-lain. Nah, kita masuk ke bagian perancangan query. Di sini perancangan query-nya itu ada 3 untuk mengambil data-datanya. Seluruh query penarikan data itu dilakukan dengan comment select dan subquery. Untuk tahap pertama, di sini kita akan merancang query untuk menarik data yang sama dengan menggunakan Jaro function dan cross join. Jadi contohnya seperti contoh tadi, saya punya dua tabel dengan isi data yang bisa dibilang itu kurang lebih mirip tentang tipe pesawat, jenis-jenis pesawat. Nah, dari kedua tabel tersebut pastinya ada beberapa data atau beberapa data yang itu isinya sama. Nah, kita tarik dulu tuh data-data yang sama menggunakan Jaro function dan cross join. Kenapa cross join bukan full outer join? Kita pakai cross join itu karena si Jaro function ini harus membandingkan antara satu data dengan data lainnya. Jadi misalnya ada satu kolom pada database pada tabel A itu akan dibandingkan sama si Jaro dengan seluruh baris data yang ada di tabel B. Nah, setelah kita berhasil narik data-data yang sama, kita lanjutkan ke perancangan query untuk menarik data pada masing-masing tabel. Jadi setelah data-data yang sama itu kita ambil, pastinya di tabel A dan tabel B itu masih ada data-data dong. Data-datanya yang hanya terdapat pada tabel A dan data-data yang hanya terdapat pada tabel B. Nah, perancangan query ini tujuannya untuk mengambil data-data yang hanya terdapat pada tabel A dan terdapat pada tabel B. Nah, setelah kita selesai merancang query tersebut, tahap terakhir itu kita akan menggabungkan seluruh query yang udah kita buat dengan union karena kita menggunakan subquery. Kita harus menggabungkan seluruh query yang udah kita rancang dengan union agar nantinya seluruh data yang kita tarik tersebut bisa dihasilkan oleh SQL Server menjadi satu tabel. Nah, ini kita lanjut ke bagian perancangan query menggunakan Jaro function. Ini contoh saya punya 2 tabel. Di sini tabelnya itu mengenai airport atau bandara yang ada di Amerika Serikat. Nah, sama halnya seperti pesawat tadi, di sini airport itu juga memiliki IATA code, di mana IATA code-nya ini juga unik. Jadi setiap airport itu tidak mungkin memiliki IATA code yang sama. Maka dari itu, saya menggunakan kolom IATA code sebagai kolom yang akan dibandingkan pada Jaro function. Oke, jadi ini perancangan query menggunakan Jaro function. Kalau bisa kita lihat di sini saya memasukkan kolom IATA code dari tabel A dan tabel B. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk dibandingkan, untuk mencari tahu apakah nantinya ini di angka berapa sih sebenarnya itu tabelnya itu valid atau bisa dibilang udah sama, udah bisa dipakai gitu. Nah, untuk menggunakan Jaro function-nya itu juga nggak sulit. Itu juga tidak sulit karena hanya perlu memanggil fungsinya dengan cara menambahkan query DBO calculate Jaro. Kemudian ada perbandingannya dan kita namakan sebagai validity score agar kita tidak bingung nantinya. Nah, jika kita lihat result-nya, di sini Jaro udah membandingkan data-data kita nih. Dia udah bandingin seluruh data kita dan kita bisa lihat di hasil 0,777 itu apakah datanya udah sama. Oh, ternyata belum. Jika dari tabel pertama itu ATL, tabel kedua itu dia ATS. Oke, kita lanjut ke bagian validity score selanjutnya, yaitu 0,866666. Jika kita lihat ke IATL code-nya, oh ternyata dari tabel pertama dan tabel kedua udah sama nih, sama-sama PHL. Berarti data yang akan kita ambil itu merupakan data-data mulai dari validity score 0,866666 ini. Nah, setelah kita udah tahu dari validity score mana data yang akan kita ambil, kita ubah query-nya untuk kita tarik datanya.
dengan cara menambahkan where DBO calculate Jaro perbandingan lebih dari 0,80000. Nah, kalau kita bisa lihat ini kan result yang sama nih, kayak seperti sebelumnya, di mana di angka 0,8666 ini kita akan ambil datanya. Nah, ini result setelah kita tarik datanya. Ternyata benar-benar semua data yang sama dan udah bersih itu yang ditarik oleh si Jaro function ini, mulai dari LGA, BOS, dan lain-lain. Nah, setelah penarikan data yang sama kita sudah selesai kita lakukan, kita lanjut ke perancangan query untuk menarik data pada masing-masing tabel. Nah, di sini saya ada contoh. Langkah pertamanya itu, di sini saya akan mengambil data yang hanya terdapat pada database A. Di mana langkah pertamanya itu kita akan bikin satu query untuk menarik data pada salah satu table. Di sini saya pakai table A. Nah, kalau kita bisa lihat ini dari gambar di sini, yang eh, query select yang atas ini, yang pertama yang terdapat full outer join itu merupakan query baru, query untuk menarik data yang hanya terdapat di database A. Nah, setelah kita selesai merancang query tersebut, kita tambahkan accept, kita accept dengan query Jaro yang sudah kita buat tadi. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar seluruh data yang sama yang sudah kita ambil sebelumnya dengan query Jaro itu tidak ditarik lagi oleh query full outer join ini. Jadi hanya data yang terdapat pada database A aja nih yang nantinya akan diambil. Jadi tidak ada lagi yang namanya duplikasi data atau lain-lain. Kemudian eh, ini rekomendasi saya dalam perancangan query itu tujuannya itu adalah agar supaya dalam perancangan query master data management ini itu lebih valid lagi hasilnya. Yang pertama itu kita hitung dulu jumlah rows dari masing-masing table. Jadi dari table A ada berapa banyak datanya, table B ada berapa banyak datanya. Nah, setelah kita hitung jumlah rows dari data yang sama dengan menggunakan Jaro tadi. Kita hitung, oh ternyata tabel A dan tabel B punya data yang sama berapa rows gitu, misalkan 10 rows. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita hitung akan ada berapa banyak rows data nantinya dengan cara jumlah rows dari data yang sama itu kita kurangin dengan jumlah rows dari tabel A dan jumlah rows dari tabel B. Supaya nantinya setelah kita selesai merancang si query master data management ini, kita bisa make sure kembali apakah jumlah rows yang seharusnya ada itu sudah valid atau belum. Jika kurang, berarti terdapat kesalahan pada query. Jika lebih, berarti terdapat kesalahan juga pada query. Oke, kurang lebih presentasi mengenai pengenalan pengimplementasian master data management tersebut dari saya kurang lebih segitu. Nah, jika ada pertanyaan, boleh ditanya. Terima kasih. Baik, terima kasih William. Ini udah masuk sesi pertanyaannya, sesi tanya jawab. Mungkin bisa dibuka untuk 3 dan ini masih ada banyak waktu, mungkin bisa dilebihkan juga. Ada yang mau bertanya? Jika ada pertanyaan boleh di raise hand ya, atau bisa chat di kolom chat. Nanti akan saya panggil dan William tolong bantu jawab ya. Yo, Bapak Ibu, serta peserta semua yang ada di sini, silahkan. Jangan ragu-ragu ya. Silahkan. Coba tolong ditayangkan lagi yang arsitektur
MDM, Master Data Management ya. Jadi peranannya itu sebelum masuk ke data warehouse ya. Jadi banyak perusahaan yang sekarang, terutama yang finansial ya, itu kan banyak KTP duplikat dan sebagainya. Nah ini jadi terlihat ya tuh di situ. Pak William, kalau MDM ini dipakai di perusahaan apa aja ya? MDM ini eh, bisa dipakai di banyak jenis perusahaan, Bu. Contohnya itu FMCG, perbankan juga bisa menggunakan MDM, karena MDM ini tuh bisa dibilang satu sistem database yang memang harus diimplementasikan pada perusahaan, terutama jika perusahaan tersebut sudah memiliki record data yang dalam jumlah besar gitu. Jadi lebih baik mengimplementasikan master data management ini agar nantinya tuh jika data-data yang dibutuhkan akan di-generate oleh user, itu nggak ada lagi yang namanya data terduplikasi atau data yang kurang valid itu nantinya nggak akan ada lagi gitu. Jadi lebih baik ada MDM dulu, baru data warehouse ya Pak William. Kalau di sini saya lihat urutannya. Iya, betul. Jadi lebih baik mengimplementasikan master data management dulu dengan tujuan agar data-datanya itu menjadi golden record atau data-data yang udah bersih. Baru setelah itu data-data dari master data management diproses melalui data warehouse agar nantinya data-data yang di-generate oleh BI dan tim reporting itu merupakan data-data yang valid. Jadi udah data valid perusahaan, tidak ada lagi yang namanya kesalahan data atau ternyata berbeda antara satu divisi dengan divisi lain melihat data yang berbeda itu udah tidak akan ada lagi itu. Itu, Bu. Will, ada yang bertanya nih, MDM dari Muhammad Irfan ya. MDM ini membuat database menjadi sentral ya. Apakah nantinya akan digunakan dari banyak aplikasi? Bisa digunakan dari banyak aplikasi. MDM ini ya membuat data-data itu menjadi satu sentral. Jadi seperti yang ada di arsitektur ini, database 1, 2, 3, 4, ini merupakan data source-nya. Semuanya nantinya setelah datanya udah bersih, data akan masuk ke dalam database master data management. Eh, Jika perusahaan itu terdapat banyak aplikasi untuk menjalankan proses bisnisnya dan membutuhkan data-data dari database, maka bisa diubah koneksinya menuju koneksi master data management. Jadi bisa dibilang master data management ini bisa digunakan di banyak aplikasi. Baik, terima kasih William. Untuk Muhammad Irfan, apakah udah cukup menjawab? Oke. Masih boleh ada satu pertanyaan lagi ya. Nanti setelah ini akan saya berikan link sertifikatnya. Mungkin bagian tertarik ya, bisa buka nanti. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan ya, Master Data Management itu sebaiknya ada sebelum data warehouse. Nah, yang hadir di sini ada yang sudah bekerja di perusahaan atau bagaimana? Apakah di perusahaannya sudah menerapkan data, mengimplementasikan data warehouse atau ini nih? Jadi setelah mengikuti webinar ini ada insight, ada keinginan untuk oh ya udah membangun master data management. Silakan Bapak Ibu semua serta peserta yang ada di sini. Pak Hendrik nih, Pak Hendrik kemana? Saya ada beberapa yang kenal. Jadi sebenarnya, Di Indra, ya. ya Pak Hendrik gimana? Di kantornya ada data warehouse. Kita sharing aja ya. Saya, Se- eh, saya kurang, kita sistemnya pakai apa ya? Saya juga melihat IT-nya mungkin kayaknya sih belum ya. Belum ya. Ya, Heeh. jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bekerja ya, yang sudah di kantornya sudah ada data warehouse, sebaiknya ada MDM, Master Data Management ya. Biar datanya tadi yang
dijelaskan oleh Pak William, ada golden record. Apalagi sekarang kan ada beberapa orang juga banyak KTP ya Pak Hendrik ya. Sekarang satu orang bisa KTP dari dulu ya, belum bersih. Dukcapilnya gimana tuh Pak Hendrik? Nah, Tahu tentang Dukcapilnya? kalau tidak salah sih mungkin mau pakai yang disatuin ada KTP, MPWP, terus apalagi Iya, itu sistem karena satu. banyak satu orang bisa KTP-nya di mana-mana ya, KTP sana sini, di Jakarta buat, di sana buat ya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan lagi, Pak Jeki. Iya, ini ya dari Rosiana ya. Izin bertanya, maaf tadi agak salah. Oke, nggak apa-apa. Untuk implementasi MDM ini secara penggunanya apa dengan tools tertentu? William mungkin boleh bantu jawab ya. Oke, kalau dari sisi toolsnya, di sini tidak ada tools tertentunya. Di sini saya full menggunakan SQL Server ditambah dengan function Jaro tadi. Jadi tidak ada aplikasi third party lainnya yang digunakan dalam pengimplementasian master data management ini. Saya Oh, boleh tambahkan ya Pak William, sebenarnya eh, ada sih software-nya ya. Jadi sudah tersedia, eh, kayak di Oracle juga ada MDM-nya ya. Kemudian di Talent ada, di Informatika ada, cuma mahal ya. Jadi yang langkah yang dilakukan oleh Pak William ini yang paling murah, paling praktis ya. Bisa sesuai customize seperti itu. Mas Adit, halo. Mas Aditya Mitra, barangkali ada yang mau di-sharingkan tentang data warehouse di tempat Bapak. Ini yang dari sini yang mahasiswa siapa aja ya? Yang dosen? Nah, ada pertanyaan lagi. oke, dari Rosiana lagi ya. Jadi pakai RDBM atau SQL aja, Pak Will, gimana nih, Will? Iya, Atau kalau untuk pengimplementasian master data management pakai SQL itu bisa sih, itu bisa. Seperti yang Bu Indrajani tadi udah bilang, memang di luar sana itu ada aplikasi lainnya untuk memudahkan mengimplementasikan master data management. Cuman memang kendalanya itu di bagian harganya, itu memang mahal. Nah, di sini kalau menurut saya dari pengalaman saya mengimplementasikan master data management dengan menggunakan SQL Server aja sebenarnya udah bisa dengan ditambahkan function Jaro agar datanya itu lebih lebih clean lagi datanya, lebih dapat golden record-nya dan lebih mudah juga untuk mengambil data-data yang sama gitu. oke, untuk ini bisa cukup menjawab untuk Rohiana. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Mungkin bisa dijawab di kolom chat. Oke, udah cukup jawab. Oke, dari Indra Cahya, kalau pakai PostgreSQL gimana ya? Apakah cuma SQL atau Postgre juga bisa? Saya pernah baca, tapi dikit aja, singkat aja gitu. Sekilas saya baca tentang Postgres SQL, dia bisa juga pakai Jaro. Namun nanti coba saya ini apa? Saya research lagi tentang si Postgres SQL dengan si Jaro. Nanti akan saya share di grup IIS. Oke, terima kasih, Bro. Untuk Cahya, apakah cukup menjawab? Mungkin bisa di-share di grupnya nanti ya. Bisa join di grup IIS, WA grupnya. Oke, ini pertanyaan dari Imam Aditya Wirya. Izin bertanya, Pak, Java Function itu merupakan tools dalam database atau gimana, Pak William? Bagaimana mendapatkannya, Pak?
Biasanya di tempat kami disiapkan semacam bus untuk menyimpan data-data yang diperlukan ke dalam satu database besar. Tapi problemnya, tabelnya menjadi semakin besar. Sehingga saat ini kami mulai melakukan database sharding. Bagaimana best practice-nya untuk penerapan MDM ini, Pak? Oke, Jaro Function itu ya itu merupakan tools. Namun ini jadi sebenarnya Jaro Function itu awalnya memang nggak ada di SQL Server gitu. Jadi Jaro Function itu awalnya sering dipakainya di bahasa pemrograman lain kayak Java, C++, dan lain-lain gitu. Namun seiring perkembangan waktu, memang Jaro Function itu sekarang bisa digunakan di SQL Server. Dia jatuhnya sebagai function di sana yang bisa dipanggil ketika ingin digunakan. Eh, Pak William boleh ya, tunjukkan di mana gitu URL-nya barangkali buat para peserta mau explore juga. oke, untuk URL-nya saya belum taruh di sini sih. Langsung bisa buka Google. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini memang udah banyak developer yang mulai bikin si Jaro Winkler ini bisa terintegrasi dengan SQL Server. Eh, jadi ini beberapa query-querynya mereka itu nanti semuanya itu nanti di execute di SQL Server. Nanti otomatis dia akan jadi 6 function, 7 function yang seperti tadi udah saya screenshot di slide sebelumnya, yang nantinya itu bisa dipanggil ketika akan digunakan, dipanggil langsung ke query dengan DBO Jaro tadi. Sebenarnya memang terlihatnya agak ini ya lumayan tricky sih dalam function ini. Cuman kita coba balik lagi ke ini ke slideshow-nya. Nantinya setelah di-execute itu semuanya akan berubah jadi 6 function ini. Dan yang akan kita gunakan, yang akan kita panggil itu nggak semuanya akan kita panggil. Kita akan panggil itu si DBO calculate Jaro-nya aja untuk menggunakan si Jaro function-nya ini. Gitu. Nah, 6 ini tuh sebenarnya si Jaro ini sebenarnya dibagi jadi 2 lagi ya. Jaro similarity dan Jaro Winkler. Eh, Awalnya Jaro similarity itu sebenarnya bisa dibilang udah cukup dalam melakukan validasi data. Namun agar lebih valid lagi data-datanya, maka ditambahkan Jaro Winkler. Hasilnya nantinya akan kurang lebih akan mirip-mirip, namun akan lebih valid lagi dengan menggunakan Jaro Winkler. Nah, kalau di SQL Server, jika kita udah create semua functionnya di SQL Server, udah kita masukin semua functionnya, ketika kita pakai si calculate Jaro ini, dia secara otomatis akan menghitung dengan menggunakan algoritma Jaro Similarity dan Jaro Winkler. Jadi udah bisa dibilang ini tuh sangat valid hasilnya gitu. Oke, apakah itu udah cukup menjawab ya untuk Imam Aditya? Oke. Apakah masih ada pertanyaan untuk ini, sesi ini?
Kalau tidak, mungkin aku mau coba bertanya juga ya, Will. Boleh, boleh. Oke, aku penasaran nih soal lebih ke reporting ya. Sebelumnya aku juga ini analisis gini, jadi soal reporting. Ada perbedaan drastis nggak sepengalaman William kalau setelah memakai MDM dan tidak mengaplikasikan MDM di perusahaan? Oke, dari pengalaman saya, dari sisi reporting jelas terasa apa ada bedanya gitu. Karena dari pengalaman saya di perusahaan sebelumnya, dia itu terdapat beberapa database yang digunakan untuk membuat satu dashboard untuk reporting. Dia itu menarik datanya langsung ke database source-nya, di mana data-data di database source itu belum clean, masih ada duplikasi, ada beberapa kesalahan penulisan gitu. Nah, setelah diimplementasikan sistem master data management ini, data-datanya tuh jadi clean, semuanya udah bersih, nggak ada lagi yang namanya duplikasi, nggak ada lagi yang namanya kesalahan penulisan. Jadi bisa dibilang datanya itu udah valid. Nah, secara otomatis itu akan mempengaruhi ke bagian reporting. Jadi hasil reporting dari perusahaan tersebut itu hasilnya lebih valid lagi, data-datanya lebih valid, hasilnya lebih valid lagi. Jadi jadi in case ada perusahaan tersebut perlu mengambil keputusan berdasarkan report yang dibuat, itu bisa lebih valid lagi gitu, lebih pasti untuk pengambilan keputusannya. Kurang lebih gitu Pak Jeki. Oke, jadi kurang lebih efisien dan lebih akurat ya, lebih cepat sama ini, lebih akurat valid datanya ya. Iya, jauh lebih akurat dibandingkan tidak mengimplementasikan master data management. Oke, kemudian juga soal ETL dan ELT ya. Kalau ke MDM ini jadi kayak dua proses ETL lagi ya. Satu database 234 itu jadi ELT ya. ELT kemudian ke situ ETL lagi kayak dua jenis proses gitu. Atau memang ini semacam proses lain lagi. Oke, kalau dari database 1234 ini dia source database masuk ke master data management. Nah, dari master data management dengan ETL itu sebenarnya berbeda ya. Kalau master data management itu dia lebih fokusnya ke data-data penting perusahaan itu semuanya disimpan ke dalam sini. Sedangkan kalau ETL itu lebih fokusnya ke pemindahan data dari master data management masuk ke bagian data warehouse gitu. Jadi untuk pembersihan data semua dilakukan di bagian master data management. Nantinya setelah dia masuk ke data warehouse, data-datanya akan diproses di data warehouse untuk nantinya dijadikan hasil analisa berupa BI dan reporting. Kurang lebih gitu Pak Jeki. Jadi master data management dengan ETL itu adalah dua hal yang berbeda gitu, nggak sama. Oke, kurang lebih itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih William. Ya, jadi udah makin jelas ya peranan dari masa data manajemen ya. Jadi yang mungkin yang diajarkan di dunia kampus bagaimana ini pengalaman Pak William? Apakah diajarkan yang MDM ini? Kalau dalam dunia kampus, enggak, karena saya baru Nah, pertama kali pelajarin tentang master data management dan perdalam tentang master data management itu ketika saya dapat project, ketika saya melakukan tugas gitu di suatu perusahaan. nah, Kalau ya jadi dari universitas sendiri sih belum pernah ya mengajarkan yang namanya master data management. ya, baik. Terima kasih Pak William. Nah, jadi sharing ini sangat berguna, tidak ditemukan di dunia kampus ya. Jadi ini benar-benar real kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan. Tadi Pak William juga udah jelaskan ya, perusahaan-perusahaan itu sebaiknya menggunakan MDM, Master Data Management ini sebelum membangun data warehouse. Tapi kalau sudah terlanjur ada data warehouse-nya, ya bisa saja dibangun MDM ini ya. Nanti tinggal diintegrasikan. Masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, jangan ragu-ragu ya. Jadi ini benar-benar real pengalaman ya, kita belajar dari awal. Nanti kalau untuk mendalam lagi mungkin di sesi berikutnya ya, Pak Jeki silakan.
Iya, mau bertanya lagi, Will. Soal tadi Mm-mm. kan ada except ya, ada kecuali yang dikeluarkan gitu di pas pemanggilan query itu sisa datanya dikemanain ya? Atau nggak dipakai lagi atau gimana ya? Oke, jadi kalau yang di bagian ini, eh, accept-nya itu accept-nya itu accept dengan query jarunya. Jadi data-data query jarunya kan sebelumnya udah ditarik ya di query sebelumnya gitu. Nah, ini kan melanjutkan ke perancangan query selanjutnya, query kedua, langkah kedua. Sorry, nah jadi ini kan dia dibandingkan dengan dia accept dengan query jaru ya. Jadi data-data di query jaru udah diambil, jadi nggak akan diambil lagi tuh di perancangan query kedua. Maka dari itu data-data yang akan diambil itu hanya data-data yang ada di tabel A-nya aja. Sisa datanya itu udah nggak ada lagi. Karena data-data yang sama semua udah ketarik sebelumnya dengan query Jaro gitu. Berarti karena udah sama jadi dihapus saja ya gitu ya. Iya benar. Jadi accept pengecualian dengan data-data dari query ini gitu. Oke, oke. Thank you, Will. Itu aja sih pertanyaannya. Eh, Sekarang udah mau jam 2 ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak sebelum di close ya ini? Harusnya sampai 2.30 ya, Will. Ini, halo, Will. Ya sorry, halo. Ini harusnya sampai 2.30 ya. Iya 2.30. Iya. Kalau masih ada pertanyaan mungkin boleh diajukan lagi ya. Masih panjang waktunya. Mungkin saya juga kasih ini link sertifikatnya sejam 2 nih. Ya, Bapak Ibu, jangan ragu-ragu ya. Atau adik-adik yang masih kuliah, silahkan. Masih banyak yang dapat dieksplor nggak ya Pak Will ini tentang MDM ini untuk Sebenarnya masih masih banyak sih yang bisa dieksplor lagi di banyak sini. ya. Masih banyak. Karena masa data manajemen itu sebenarnya masih luas gitu. Kalau misalkan kita semakin dalam dapat kasusnya, pasti akan ada kendala yang bikin kita tuh harus dieksplor. Bahkan sebenarnya dalam perancangan query ini itu semuanya tuh tergantung dari case yang kita hadepin gitu. Bisa aja nantinya ada data-data dari kedua tabel ini, ada data-data yang tipe, misalkan dari dua-duanya ada PHL petik, yang kedua juga PHL petik gitu. Kita kan harus mengambil datanya dari salah satu kolom ini ya. Itu bisa juga menggunakan query lagi untuk menghapus petik dua itu. Jadi macam-macam sih sebenarnya case-nya dalam pengimplementasian master data management ini. Makanya query-nya itu fleksibel, harus tergantung dari case yang kita hadepin gitu. Belajar masa data manajemen ini berapa lama ya Pak Will? Oh ini sih nggak terlalu lama sih sebenarnya. Kurang lebih kalau saya master data management itu 5-6 bulan udah selesai. Cuman kalau untuk sistemnya itu sebenarnya nggak lama-lama sih. Paling sebulan aja udah bisa kok, udah terbiasa dengan ngurusin si pengimplementasian master data management ini. Nah, Gitu. ini ya, jadi sebulan katanya ya. Iya. Bapak Ibu bisa belajar ya. Will, kalau boleh tahu yang paling sulit untuk mempelajari ini Jaro Function ini Master Data Management ini tahap yang mana ya? Apakah semuanya stabil aja atau ada naik turunnya? Mungkin susah mengenal sistem di awalnya atau gimana ya? Mungkin kalau yang agak bikin bingung itu di bagian ini sih. Kalau misalkan kita mau pelajarin lebih dalam mengenai cara kerjanya Jaro Similarity untuk mastiin sebenarnya ini, karena dulu itu kan ini ya fungsinya itu belum terlalu terkenal gitu. Jadi saya harus pastiin apakah ini fungsinya beneran kerja atau enggak. Saya pahamin dulu teorinya. Sebenarnya ini yang lumayan bikin bingung karena dia itu ada rumusnya lagi, bisa dihitung secara manual gitu. Tapi kalau untuk bagian pengimplementasiannya yang sebenarnya bikin agak bingung itu ada di bagian perancangan query. Karena waktu itu saya menemukan perancangan query itu yang tidak sesimpel ini gitu. Dia agak lebih
agak lebih ribet lagi, yang harus di custom lagi query-nya harus contohnya kayak yang tadi harus dihilangin huruf belakangnya atau huruf apanya harus dihilangin gitu. Atau beberapa huruf aja nih yang harus kita ambil. Jadi yang agak tricky, yang agak sulit itu sebenarnya di bagian perancangannya sih. Oke, di perancangan ya. Jadi nengoknya juga tergantung kasus semua ya sulitnya. Iya, benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Will dari Muhammad Irfan. Apakah function Jaro itu mirip-mirip dengan DQS atau Data Quality Services yang merupakan fitur dari SQL Server? Wah, bahasanya ya. Ya, Will. Kalau fitur DQS sendiri, saya belum terlalu kulik sih ya. Eh, tapi kalau untuk Jaro itu dia lebih ke filtering data antara dua, misalkan yang dari tabel A dan tabel B, dia terdapat IATA, kolom IATA code. Dan ini kan sama ya, PHL sama PHL itu kan dua data yang sama gitu. Jadi dengan menggunakan Jaro Similarity, kita nggak perlu manual lagi nih untuk pastiin, oh ternyata data ini kelihatannya mirip, ternyata itu oh nggak valid. Nah kalau pakai Jaro itu kita lebih pasti sih dapat data yang validnya itu lebih pasti gitu, karena dia juga menghitung pakai algoritma, pakai rumus, dan dia juga kasih tunjuk hasilnya ke usernya. Kayak misalkan yang si validity score ini, oh ternyata di 0,866666 ini datanya udah sama nih, udah valid nih gitu. Dan ini lebih mudah juga gitu. Karena kalau misalkan di validity score, misalkan 0,7 itu kan tadinya belum sama ya. Pasti ke bawah itu sampai 0,7 yang paling bawah itu juga udah pasti datanya tuh belum valid gitu. Jadi ini lebih mempermudah sih. Saya ketemu online buat tes Jaro, bisa didemokan kali ya Pak William, Oke, coba ya. yang til til ores ya. Oke, coba saya ganti share screen-nya dulu. Ya, jadi ini ada teks 1 sama teks 2, string 1 dan string 2, Elon Musk dan Elon Musk. Ini kita langsung compare aja. Nah, kalau yang kita lihat, yang kita bisa lihat, dan ini pakai algoritmanya sama ya, Jaro-Winkler. Dengan tingkat similarity, tingkat kesamaannya itu di 85,5%. Jadi match-nya itu true gitu. Ini sebenarnya bisa dibilang mirip, cuman masih kurang ini sih, masih kurang detail dibandingkan dengan di SQL Server gitu. Kalau di SQL Server lebih detail lagi, semua perbandingannya ada. Kita bisa custom juga kolom mana aja yang mau kita tampilin gitu, untuk pastiin kalau ini tuh data udah benar-benar valid gitu. Oke, Will. Ini Muhammad Irfan juga ada kasih ini ya, eh, fitur dari Data Quality Service. Mungkin bisa dilihat ya di kolom chat ya. Ini ada knowledge based creation, data cleansing, data matching, data deduplication, data profiling. Sepertinya mirip-mirip ya. Thanks Pak Will. Iya, kalau dari apa? Dari judulnya kelihatannya ya sih memang mirip, data cleansing, matching, deduplication. Cuma nanti coba saya kulik lebih dalam lagi untuk cari tahu si Jaro ini sebenarnya sama nggak sih dengan si DQS. Karena kan kalau kita lihat ke bagian ini ya, kalau secara umum dari websitenya Gigs for Gigs itu jarang tuh ada yang nampilin query untuk implementasiin Jaro ke SQL. Mereka cuma sediain yang bisa dipakai untuk C++, Java, Python. Jadi untuk coding yang umum-umum aja. Tapi kalau yang berhubungan langsung dengan data itu memang sepengalaman saya memang agak sulit carinya. Memang harus dicari lebih dalam lagi gitu. Oke,
Muhammad Irfan, apakah cukup menjawab? Oke, oke, udah cukup menjawab, Will. Ini mungkin aku kasih pertanyaan terakhir ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ini. Eh, Will, ini aku penasaran nih, untuk MDM ini visi ke depannya gimana ya? Apakah ada lagi pendukungnya, menurut kamu sendiri ada pendukungnya lagi di ke depannya, ada improvement lagi atau gimana ya? Mungkin kalau improvement itu eh, udah nggak ada ya, karena ini kan berdasarkannya dari rumus Jaro aslinya gitu. Dari rumus Jaro aslinya nih kan yang Jaro similarity dan Jaro Winkler. Jadi ini aslinya memang ada rumusnya untuk menghitung similaritas dan ini hanya diimplementasikan ke sistem yang udah modern kayak SQL Server, Java dan lain-lain gitu. Kalau misalkan nantinya memang ada function lainnya untuk validitas data yang lebih valid lagi, itu mungkin bisa jadi ada gitu. Tapi itu akan di luar Jaro gitu. Itu menjadi sebuah function baru. Karena kalau untuk Jaro eh, ini udah stop gitu sampai di Jaro Winklernya aja sih. Oke, kalau gitu Will, misalnya kalau sebagai data management kan, sebagai database manager gitu, misalnya, eh, setelah pelajari Jaro ini, next step-nya ini ngapain? Buat Next step-nya, ya pelajari apa lagi misalnya buat ini membantu mengembangkan perusahaan nantinya. oh, Ada plannya nggak? eh, lebih ini sih. Kalau untuk mungkin bisa pindah ke yang apa ke sistem database lainnya atau misalkan kalau ada arsitektur lainnya yang bisa bikin suatu data itu jadi lebih valid lagi atau lebih bersih lagi, lebih mudah lagi itu mungkin bisa diimplementasikan gitu. Oke, oke. Kurang lebih itu aja ya pertanyaannya. Jadi ini juga udah inilah, udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Mungkin bisa basa-basi aja Will sampai 2.15 sambil nunggu pertanyaan lagi kalau ada ya. Oke. Eh, Bapak Ibu, teman-teman, bagi yang mau bertanya silakan atau mungkin ada yang basa-basi soal pekerjaan apa mungkin bisa diskusi di kolom chat ya ini atau bisa open mic. Saya juga sebentar lagi kirim nih link untuk informasi untuk sertifikatnya bagi yang tertarik ya. MDM ini sebenarnya emang kelihatannya agak ini sih agak tricky sih. Tapi kalau semakin kita udah kulik-kulik lagi, semakin tertarik gitu, semakin penasaran. Kayak saya sempat eh, filter data pakai Jaro gitu, kok ini nggak keluar. Saya coba pakai ini, kok nggak bisa gitu. Saya kulik-kulik lagi, pas udah ketemu gitu, akhirnya puas gitu sih. Ada rasa puas tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan lagi pengimplementasian gitu, memang jangan apa, kalau misalkan stuck, pasti ada jalan keluarnya itu pasti ada gitu. Ada ini ya, enak otak-atiknya ya, coba sana coba sini ya. Iya, karena kalau misalkan error eh, agak bikin penasaran juga gitu. Ini sebenarnya kelihatannya udah benar, kok salahnya di mana gitu. Oh ternyata salahnya bukan di sini, salahnya ada malah di bagian lain gitu. Ada perlu penambahan query sesuatu atau apa gitu. Iya, problem solving ya jadinya ini Iya, melatih problem solving. benar-benar. Jadi kok biasanya kalau ada masalah gitu ada cari di mana? Will? Google gitu sampai apa atau kayak ada Geeks for Geeks linknya untuk pelajari ini lebih lanjut Lebih ke ini sih ya, kayak programmer pada umumnya kalau misalkan bingung, larinya ke Stack Overflow pasti. dari Stack Overflow, Geeks for Geeks semua ya dicari. Iya, benar. Cuman kan sekarang ada ini ya, udah ada perkembangan AI, ChatGPT, Google Bard gitu. Mungkin sekarang bisa lebih mudah lagi sih untuk problem solvingnya.
Iya. Berdampingan ya sama AI ya, bukan Iya benar. hilangkan pekerjaan ya jadinya. Heeh. Lebih mempersingkat waktu aja, nggak waktu yang kebuang itu nggak banyak gitu sih. Iya, benar, benar, benar. Mungkin Bapak Ibu di sini teman-teman bisa sharing ya penggunaan AI ya untuk membantu pekerjaannya. Sharing-sharing dikit. AI Eh, mungkin untuk generate data lumayan juga sih. Kalau misalnya kita lagi butuh data apa, eh, dia bisa generate gitu. Sekarang terutama di Google Bard. Cuman memang harus di make sure lagi kalau sumbernya itu benar gitu. Karena kadang kalau kita cari data lewat secara manual gitu, cari di Google itu susah tuh ketemunya. Eh, Bisa lama banget baru ketemu gitu. Entah itu karena kata kuncinya nggak benar atau gimana gitu. Benar-benar. Kadang juga perlu dikasih komen yang ini ya spesifik ya Will. Iya, Perlu. benar banget. Heeh. Jadi nggak bisa langsung satu kalimat selesai gitu di generate semua. Itu mungkin kurang akurat. Kadang butuh di generate terus ya. Iya, benar. Iya, itu juga pengalaman aku juga ya. Untuk selesai ini tugas-tugas ini sama pekerjaannya. Tapi perlu kayak tadi perlu diperhatikan sumbernya. Memang kadang dicari-cari susah dapatnya ya. Iya, soalnya kadang mereka suka apa generate sendiri gitu datanya. Betul, betul, betul. Oke, ini sudah 2:07 ya. Teman-teman mungkin bisa open cam ya sebelum ditutup acaranya. Kita foto bersama dulu. Bagi yang ada masalah di rumah juga nggak apa-apa. Ini saya juga screenshot saja. Oke, udah 5 ya. Halo Pak Hendrik, ini kameranya kayaknya belum di allow ya. Tahu apa? Oke, saya mulai screenshot ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, momen kedua, 1, 2, 3. Oke, udah difoto ya teman-teman. Eh, Mungkin cukup sampai di sini aja ya acaranya. Terima kasih semua sudah hadir. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Siang. Makasih Will, waktunya Will.